Nah, kamu Cek, cerita kamu ada nggak Cek yang tentang perhororan? Ini sebenarnya dari kecil tuh jadi kan aku tuh dulu rumahnya dibangun guys dari yang tanah doang gitu loh. Terus baru dibangun rumah. Jadi beli tanah kosong baru bangun rumah. Nah, dari dulu tuh emang udah ada penunggunya. Ya kita kan respect lah. Terus ditanya ke orang yang bisa mau pindah nggak mau, oke lah, nggak apa-apa, nggak pindah asal jangan ganggu gitu kan. Udah deh dibangun rumah itu dari aku umur 3 apa 4 tahun aku tinggal di situ tuh sampai aku besar SD SMP. Nah setiap hari tuh selalu Ada yang begitu? naik turun tangga lari gitu, tapi udah biasa gitu, nggak yang jadi takut apa gimana. Terus tiap ada pembantu, jadi kan aku tuh suka ada pembantu, suka banyak ya anaknya gitu. Ya, banyak anaknya gitu, orang kaya gitu. si pembantu aku kan tidurnya di atas. Nah di atas tuh nggak dipakai untuk beraktivitas, jadi cuman pembantu aku doang gitu yang stay di sana. Terus dia tuh selalu diganggu sampai kesurupan. Apakah? Ih anjir, iya lagi. Atas ini nggak ada pohon guys. Itu Mas Seng menguap. Iya menguap. Tak. Panas. Terus apa? Monyet. Terus apa? Nah terus aku tadi dia tuh sampai kesurupan guys. Gak tahu kenapa, tapi dia tuh udah dibilang jangan ganggu, tapi dia malah ngeganggu. Ternyata kenapa ngeganggu? Jadi aku juga ada supir waktu itu tuh. Jadi pembantu aku tuh kayak cinlok gitu sama si supir aku. Sedangkan si Huntu ini suka sama supir aku. Terus ketika akhirnya si mbak aku ini suka pacaran sama si supir aku, kesel si Huntunya. Akhirnya ganggu deh si pembantu aku. Terus merasuki dia gitu loh sampai gitu-gitu. Itu kayaknya kejadian waktu aku kelas 1 apa kelas 2 SD gitu. Aku masih inget banget. Terus aku udah biasa banget di rumah aku. Jadi di rumah aku tuh belakangnya langsung kebon gitu loh guys. Jadi kamar aku ada jendela, terus langsung kebon. Kedengeran gitu kalau misalkan ada suara-suara apa. Terus udah tiap malam, nggak tiap malam sih, sering banget ngedenger suara kunti. Itu Kunti. Hihi. Entah yang kayak gitu atau enggak yang gimana sih satu lagi teh suara kunti teh? Bergumam gitu loh. Yang gitu-gitulah. Terus kan tidurnya tuh aku di kamar itu aku sama adik aku berdua doang. Dia tuh selalu kebangun terus nangis. Pecun bangun, itu ada suara kunti lagi. Terus ada juga kejadian tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah. Terus semua keadaan udah pada tidur. Nih si adik aku ini yang tadi yang aku ceritain di part 1 kalau dia pernah kesurupan di sekolah. Nah dia tuh bangun, dia tuh gampang banget kebangun kalau yang aneh-aneh gitu. Ngelihat ke jendela luar kan mau ngebuka gitu tengah malam gitu, gak ada siapa-siapa. Anjoy. Sumpah anjir. Suara tuh ternyata aku waktu itu baru tahu ternyata kalau suaranya dekat itu posisi si huntunya itu jauh. Iya jauh. Tapi kalau suaranya jauh ternyata dekat. Ya. Aku juga ada cerita lucu itu. Bukan lucu sih. Apa tuh Bun? Jadi waktu itu aku SMA study tour ke Malang. Aku sama teman aku bertiga nyari tempat kopi, pengen nongkrong keluar. Terus nongkrong di depan SD. Tapi di depan SD-nya tuh ada halte. Jadi aku karena sambil nyari tempat kopi terdekat karena jalan kan nggak bawa kendaraan. Tempat kopi terdekat gitu. Sambil nyari, tiba-tiba aku yang pertama dengar tuh. Jadi aku tuh halte, kan pagar belakang pagar SD. Kelihatan ke belakang tuh lorong. Nah di sebelah sininya tuh ada kayak kalau di Jawa mah kan jadi panggung tuh kayak keraton tempat berseni gitu loh, kegiatan berseni. Aku tuh ngedenger suara gamelan, kayak gamelan lagu-lagu Jawa begitu. Iya lagi, aku juga pernah waktu di Jogja. Nah terus tadinya deket terus kayak aku denger sambil searching apa nggak ngobrol gitu? Nah aku teh anehnya tuh anak-anak tuh emang pas aku ngedengar itu nggak ngobrol, lagi fokus nyari ini kesini atau gimana bla bla bla. Terus tiba-tiba anak-anak teh teman aku teh bertiga teh ngedengar juga suara ngedengar itu. juga
aku juga jadi tahu. Aku tuh tahu kalau dekat berarti jauh. Kalau jauh berarti dekat. Jadi si suaranya tuh tiba-tiba fade out, kayak yang diedit fade out gitu loh. Jadi pelan, tapi posisinya jadi kayak yang belakang kita banget. Nah di situ pas lagi ngedenger, teman-teman aku tuh bertiga, aku posisinya di paling ujung, teman aku yang di tengah ngacir. Langsung pada ngeliat Gun, ke aku tuh ngedenger nggak? Ya kalau bahasa Sundanya mah ngedangu anjing, langsung lari di situ pada ngeblecir semua. Wah di situ ternyata ya. Itu tuh sebagai ungkapan selamat datang, Gun. Iya, ternyata saya di prank di Malang, di prank dengan hal-hal seperti itu. Soalnya aku juga pernah, waktu pertama kali aku ke Jogja, aku belum pernah sama sekali ke Jogja. Terus pertama kali ke sana aku ngedengar suara itu. Cuman aku udah tahu, untungnya aku udah pernah dapat info gitu. Ya kalau ada suara gamelan itu kayak ibaratnya selamat datang gitu di Jogja. Jadi biasa aja akunya gitu. Terus emang depan tuh toko oleh-oleh, cuman gak nyetel musik, gak mainin, gak muter musik gitu. Gak jauh, terus tempat pos satpam jauh, tapi emang si haltenya tuh pinggirnya pohon besar gitu. Tau lah, aneh yang begitu-begitu, tapi kadang seru diceritain yang begitu. Ada loh Gun, aku cerita satu lagi yang, nah kan kalau yang cerita-cerita aku di rumah mah karena udah setiap hari pasti ada hal yang kayak gitu, jadi aku biasa aja gitu, nggak yang takut banget, tetap masih berani gitu. Cuman ini ada salah satu kejadian waktu tahun 2021 pas COVID, tapi udah beres gitu loh masa PPKM-nya. Nah aku tuh ada kerjaan dan kerjaan itu mengharuskan aku keluar dari Bandung gitu. Aku ke Purwakarta waktu itu kerjaannya. Terus waktu itu aku tuh jadi salah satu talent untuk video klip musik. Terus udah gitu adalah kita tuh syuting di rumah. Nah di rumah itu tuh rumah saudaranya salah satu anak band. Nah aku tuh diam di kamar kan, karena emang ya buat siap-siap dan lain-lain. Terus kebetulan aku tuh sedang hide gitu. Nah karena udah harusnya ganti pembalut, akhirnya aku ganti pembalut di kamar mandi itu, di kamar mandi yang ada di kamar itu. Nah di kamar mandi itu tuh emang dari pas sebelumnya aku pipis tuh udah hawanya nggak enak aja gitu. Terus aku ya gimana lagi, kan aku harus ganti pembalut. Akhirnya aku ganti. Hawanya nafsu. Kan harus ganti pembalut ya guys. Akhirnya aku ya mau gak mau kan aku harus ganti pembalut di situ. Walaupun keadaan kamar mandinya tuh kayak remang-remang gitu loh, lampunya tuh redup gitu. Akhirnya udah ganti pembalut, udah beres syuting, terus ngeliwat gitu dulu. Udah deh mau pulang. Nah pas udah di mobil, tiba-tiba ada namanya tuh Aichan. Nah si Aichan ini tuh saudaranya yang pemilik rumah itu. Dia tuh nanya, di sini ada yang lagi mens gak? Karena kan ada lagi tuh cewek selain aku. Aku kata aku tuh. Kenapa? Kata aku teh. Tadi kamu ganti pembalut nggak? Iya kata aku teh. Dibuangnya di mana? Di tong sampah depan rumah kata aku teh. Tapi udah diplastikin dah kata aku teh. Oh iya cenah. Emang kenapa iya cenah? Nanti weh cenah. Soalnya ada yang ngikut cenah. Anjir itu pertama kali dalam hidup aku merasakan anjir aku diikutin makhluk halus gitu. Dan akhirnya pulang deh ke rumah yang aku inepin gitu. Nah pas di sana dia tuh bilang, cenah, tapi benar kan tadi kamu buangnya udah di luar gitu? Iya di luar, udah aku plastikin juga, terus aku bersihin juga bersih gitu. Iya dia tuh ngikut, nih gerak AA gambarin. Bayangin anjir digambarin anjing si jelma huntunya. Digambarin weh, kunti, rambutnya panjang tapi bengetnya nenek-nenek gini Gun. Bengetnya nenek-nenek, anjir kata aku teh. Tapi aku teh kayak masih denial juga. Ih beneran gak sih gitu. Sok mau nyobain gak apa sih rasanya dunia kita sama dunia mereka gitu. Kalau diginiin teh rasanya. Terus aku teh nyobain sama tangan dia gini. Rasanya tuh kalau pernah main magnet kutub utara sama kutub utara lagi kan nggak akan nyatu ya. Oh, nah jadi kayak deng gitu iya gitu anjir sumpah. Dari situ aku tuh kayak anjir berarti ya emang
emang bener gitu, emang kita teh Adanya hidup berdampingan sama dengan makhluk yang lain gitu. makhluk yang Terus berbeda akhirnya alam, mah aku dikasih air doa, terus akunya disuruh doa-doa. Situ aku nggak bisa tidur anjir sampai jam 3, jam 4. Padahal besoknya harus syuting lagi gitu. Terus aku tuh pipis. Anjir gak berani banget anjir, gimana aku mau pipis tapi takut. Aku pipis weh. Terus pas pipis gayungnya jatuh. Nah, gayungnya jatuh di depan rumah itu tuh anak si band-bandnya tuh lagi pada nongkrong. Terus pas pagi-paginya nanyain, ada yang ke kamar mandi nggak malam cina? Ada gayung jatuh, so. Mereka panik. Tenang itu aku kata. Tapi emang beneran serem banget, sok bayangin aku nggak sama orang tua aku cuman sama adik aku yang si Tisha. Anjir sian pisan eta mah anjir. Ya begitulah. Ya. Itu kejadian yang tidak pernah akan aku lupakan sih. Soalnya langsung menimpa ke aku gitu. Begitu guys. Nasri. Enggak, aku jadi inget Non. yang begitu. Aku ngelanjutin yang tadi di tempat gym aja ya. Nah, ada juga cuy yang di tempat gym itu sebenarnya banyak cerita lain. Kan di tempat gym itu suka ada kaca ya. Yang mana? Kaca yang mana dulu? Ini lantai semua. Cuman kalau di lantai bawah kan, lantai pertama itu seluruh tembok kan, Ya, di tembok. kalau di atas mah. Karena emang di situ marak ada kejadian, si penjaga ini namanya Yoga kan. Jadi saya yoga. Pagi-pagi dia lagi jaga pagi, karena malamnya mungkin baru ada kejadian, lagi bersih-bersih katanya kaca di ujung udah. Tiba-tiba ngelihat ke pintu ada yang berdiri, bapak-bapak kaget langsung. Gitu. Ini enggak nih. Oh. Gitu doang. Padahal itu tuh ya manusia. Padahal manusia. Cuman karena malamnya ada kejadian terus paginya dia shift lagi. Shift lagi. Nah, di situ Takut. langsung bahasa Sundanya malah ngegerubag lah. Ngegerebeg Pokoknya gitu. kaget. Luas langsung pas lihat orang, kirain siapa katanya, Pak. Langsung diomongin si bapak-bapaknya, Pak kalau mau masuk bilang dulu assalamualaikum atau apa. Kenapa gitu aja, saya kaget, kirain siapa. Nah begitu, jadi lucu lah pokoknya di Kasihan gitu. si yoga. Jadi kasihan lah pokoknya. Ada teman-teman yang mau cerita di kolom komentar atau mau kirim email, nanti ceritanya kita Iya bacain. bener. Kalau misalkan kalian ada cerita-cerita horor yang mau kita ceritain di Iya. sini, komen di bawah. Komen Nanti di kalau bawah. misalkan mau kirim cerita kalian ke Instagram kita Iya. gimana? Oke, kirim ceritanya secara Ke spesifik. @lemari_senja. Kalian bisa kirim ceritanya via Instagram aja. @lemarisenja @lemari_senja. atau mau kolom komentar juga boleh ya? Boleh, mau di kolom komentar juga Nanti boleh. kita Nanti cerita yang paling menarik, yang paling serem, yang dan menegangkan. detail. Kalau misalkan ceritanya oke bagi kita, Nanti kita kita kasih- ceritain di sini, kasih terus hadiah. kita kasih hadiah. Hadiah. Gimana guys? Hadiahnya apa sih? Ada Banyak, dong. tenang. Oke, karena part 2 sudah berakhir. Teman-teman jangan lupa di apa? Di like, Di komen, di like, di komen, di share, terus di subscribe. Oke, Jangan lupa ya guys, dadah. Jangan lupa guys. Terima kasih banyak Beneran, untuk guys. teman. Ini masih merinding anjir, gebleknya. Mendingerin. Oke. Dadah. Assalamualaikum.